Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita limpahan karunia dan nikmatnya, terlebih nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan memudahkan langkah kita ke Masjid Iqra ini dalam rangka melakukan salat jamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian hadis. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, qudwah uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa nampak jelas jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan ibu-ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, tema pada tausiah siang kali ini adalah tentang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah 17 dan 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi shahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya tidak mungkin orang musyrik mereka memakmurkan masjid sedangkan mereka menyaksikan dengan diri mereka terhadap atau dengan kekafiran. Mereka adalah orang-orang yang amalannya hancur dan di neraka mereka kekal. Jadi tidak mungkin orang yang bukan muslim, yang musyrik atau beragama bukan Islam memakmurkan masjid ini. Karena masjid dibangun oleh kita orang Islam. Dibangun dengan harta orang-orang yang menyumbangkannya, orang-orang yang menginfakkan. Di beberapa tempat di Indonesia sulit untuk membangun masjid, tidak dapat izin. Tapi alhamdulillah di Jakarta ini masjid berlimpah, megah, nyaman, ber-AC, keramik dan lain-lain. Tidak ada orang yang bisa memakmurkan masjid itu kecuali orang Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kenapa di sini disebut masjid-masjid Allah? Mufassirun, para ahli tafsir mengatakan termasuk di dalamnya Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya. Sehingga disebut Masajid Allah. Ya, karena masjid-masjid Allah banyak. Yang termasuk di dalamnya adalah Al-Masjidil Haram. Masjid yang ada di lingkungan kita ataupun yang ada di dekat kantor kita ataupun di tempat kerja kita adalah masjid-masjid Allah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka semoga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga tafsirannya di sini kata-kata memakmurkan, ya, dari kata amara ya'mur, penuh secara bahasa. Memakmurkan ada dua tafsiran. Yang pertama adalah memakmurkan dalam arti membangunnya, membangun fisik.
Alhamdulillah di Jakarta sini, di Sarina, di Tamrin atau di lain-lainnya, kantor-kantor sudah ada masjid. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah." Atau man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, dia tidak mengharapkan atau dia mencari hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah dengan membangun masjid itu, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, ingin disebut orangnya sebagai orang terkaya, orang dermawan, orang yang paling kaya atau yang mempunyai banyak hal, banyak harta. Dia benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Fi riwayatin, dalam riwayat lain, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan bangunkan baginya semisalnya, semisal masjid. Berarti seperti yang ia bangun berupa masjid di surga. Nah, memakmurkan dalam arti ini, alhamdulillah kita sudah lihat dan banyak masjid di Mesir, sama juga seperti Indonesia. Setiap kurang dari 100 meter ada masjid. Makanya masjid di Mesir disebut dengan negeri 1000 menara, karena di masjid, antara Masjid Azhar dengan Masjid Al-Husain radhiyallahu anhuma, itu tidak sampai 100 meter berhadap-hadapan. Ke depan lagi, mengarah kota sekitar 150 meter ada masjid. Ke arah Atabah ada masjid. Namun makna yang kedua ini adalah makna yang perlu kita renungi dan kita praktekkan, yaitu memakmurkan di sini artinya mendatangi masjid. Jadi bukan sekedar bangunan yang megah, bahkan sebagiannya dilapisi dengan emas yang harganya triliunan rupiah, tapi tidak ada jamaahnya sedikit. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menafsirkan dengan tersebut, atau dengan mendatangkan ke masjid atau mendatangkan masjid, memakmurkan masjid, selain membangun fisiknya juga mendatangi masjid itu untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk pengajian, dan mencantumkan riwayat hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid aw raha, a'adda Allah lahu fil jannati nazlan kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid pagi hari atau siang hari, ghada raha artinya bisa pergi siang hari ataupun balik. Dan itu dikuatkan oleh tafsiran sebagian ulama bahwa ghada raha artinya barang siapa yang pulang, barang siapa yang pergi ke masjid kemudian pulang lagi dari masjid, maka Allah akan siapkan baginya nazlan, satu tempat tinggal di surga. Nuzulan, tempat tinggal di surga, atau nazlan, yaitu yang disediakan bagi penduduk. Nazlan itu yang disediakan untuk tamu. Jadi bukan sekedar tempatnya, tapi juga segala fasilitasnya.
di surga. Fawakih, buah-buahan, hurun 'ain, bidadari dan lain-lain. Maka Allah akan bangunkan baginya satu tempat ya, sebagai tempat tinggalnya di surga setiap kali dia pergi ke masjid dan pulang. Jadi pergi ke masjid itu dihitung. Mungkin sekarang ada yang mengatakan, oh saya punya ada tempat sholat di dekat kantor saya. Apakah itu termasuk masjid? Jawabannya adalah tidak. Karena masjid definisinya adalah kullu ma u'idda liwaddiya fihi al-muslimun as-salawat al-khams jamaah. Jadi setiap tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu bagi orang muslim, pastinya maka itu disebut dengan masjid. Dan ulama berbicara antara perbedaan musalla dengan masjid. Mereka membedakan bahwa masjid tanahnya diwakafkan untuk memang tempat ibadah. Sedangkan musalla tidak. Sama seperti kalau kita punya rumah, ada tempat sholatnya ya. Bilang ke anaknya, nah kamu ke kamar dulu, bapak mau sholat. Sholat malam, sholat sunnah. Ibunya sholat di tempat untuk sholat. Nah itu bukan dianggap masjid. Dan biasanya tempat-tempat sholat ini, musalla ini, tidak dilakukan sholat 5 waktu secara full. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya ada tempat sholat di samping kantor, ya mungkin terisi zuhur, asar, maghrib sudah pada pulang, isya apalagi. Tapi yang namanya masjid itu dilakukan sholat 5. Sehingga hukumnya berbeda antara masjid dan musalla. Musalla tidak ada tahiyatul masjid atau i'tikaf ya. Sering kita dengar, oh saya i'tikaf di rumah aja Pak Ustaz, nanti 20 al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan di rumah, tidak bisa. Jadi di masjid. Maka Rasulullah SAW melakukan sholat di masjid. Yang dimana rumah Rasulullah berdekatan dengan masjid. Afdhalus shalah fil baiti illa al-maktubah. Sebaik-baiknya sholat di rumah kecuali yang wajib. Yang sunnah silakan. Tapi kalau yang wajib datang. Dan banyak masjid-masjid di zaman Rasulullah SAW yang berdekatan dengan masjid Rasulullah SAW, tapi hanya masjid Rasulullah SAW yang dilakukan di dalamnya sholat Jumat, maka disebut dengan masjid jami', yaitu masjid yang dilakukan sholat. Maka jangan kita memiliki perasaan jauh dan seterusnya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, hadis Abu Musa al-Asy'ari dalam muttafaqun alaih sahihaini, a'dhamun nasi ajran fi shalah ab'aduhum mamshan walladhi yantadhiru as-salah ma'al imam walladhi yantadhiru as-salah hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam. Jadi orang yang paling banyak pahalanya dalam salat adalah orang yang paling jauh jaraknya ke sholat. Jadi jangan kita mengeluh, wah jauh masjidnya, saya capek. Justru dengan jauh itu paling banyak pahala yang sesuai dengan hadis. Dan orang yang menunggu sholat sampai dia sholat dengan imam,
lebih baik daripada dia sholat kemudian tidur. Dia menunggu jamaah, ataupun dia menunggu sholat, setelah sholat dia menunggu sholat lagi. Itu masih dalam pahala sholat zuhur misalnya, gak ada kegiatan, kosong, tidak ada janji atau daripada dia tidak jelas ngeluyur kemana atau ke tempat yang tidak jelas, dia nunggu di masjid sampai sholat asar. Maka pahala sholat bagi. Kita tahu hadis-hadisnya sangat banyak, makanya saya sampaikan di sini agar kita mempunyai, termasuk saya, kesadaran yang lebih bahwa masjid-masjid ini adalah tempat di mana Allah SWT menurunkan kasih sayang. Misalnya hadis Abu Hurairah yang sering kita dengar, salatul rajuli fil jama'ati muttafaqun alaih tad'ufu ala salati fi baiti wa fi suqihi 25 dhifan. Jadi salat seseorang berjamaah itu dalam masjid pastinya itu melebihi salatnya sendiri, baik di rumahnya ataupun di pasar, 25 derajat, 25 kali dhifan, 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu' ila akhir al-hadis, apabila dia berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, memperbaiki wudunya, kemudian dia pergi ke masjid, tidak mengeluarkannya dari tempatnya, baik itu kantornya ataupun rumahnya, kecuali untuk sholat, maka tidak ada satu langkah yang ia langkahkan dengan kakinya kecuali Allah menambah dengan setiap langkah 1 derajat. Jadi hal yang bisa mengangkat derajat manusia di sisi Allah adalah langkah sholat. Wa hutta biha atau wa hutta anhu biha khatiyah, dan setiap langkahnya ke sholat, ke masjid, itu menghapus daripadanya 1 kesalahan. 1 dosa. Setiap langkahnya menghapus beberapa kesalahan. Kalau ada 100 langkah ke masjid, maka 100 dosa Allah. Kalau ada 100 langkah ke masjid, maka 100 derajat Allah berikan kepada. Apabila dia sholat di masjid ini atau yang lainnya, maka malaikat tidak henti-hentinya mendoakannya. Lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musalla, selama dia di tempat sholat didoakan oleh para malaikat. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Itu kata malaikat, ya Allah berikan selawat kepadanya, sayangilah ia. Jadi luar biasa. Kita datang ke masjid, kita dapat doa dari malaikat. Malaikat mintakan selawat kepada Allah untuk kita dan memintakan kasih sayang kepada kita. Dan tidaklah seseorang di antara kalian dalam sholat selama dia menunggu sholat, seperti yang disampaikan tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perlunya gerakan memakmurkan masjid dimanapun kita berada. Karena kalau hati kita dekat dengan masjid, itu pasti Allah akan menaungi kita pada hari kiamat. Kalau dulu saya bahas tentang memimpin yang adil, maka 7 golongan orang yang akan diampuni Allah, salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya dia terikat dengan masjid. Jadi kalau kita punya pekerjaan, maka bisakah kita tinggalkan sejenak? Jangan sampai dunia ini mengikat kita dan hati kita tidak terikat oleh masjid. Karena berapa banyak keutamaan yang kita tinggalkan, berapa pahala yang kita tidak dapat, berapa doa malaikat yang kita tidak dapatkan. Kenapa? Karena kita jauh dari masjid.
Dan kalau kita jauh dari masjid, maka kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang selalu menunjukkan masjid dimanapun dan kapanpun kita berada, sesibuk apapun kita menempatkan diri atau bahkan mengkhususkan waktu untuk sholat di masjid dan beribadah di dalam. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Oke, pada jemaah berikan kesempatan untuk bertanya barangkali. Pak Haji Tejo, cukup balik. Baik, marilah kita tutup tausiah ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.